Oke, di sini kita akan menjelaskan cara penggunaan alat pengukur pH tanah, terus kering atau basahnya tanah. Oke, jadi ini kita akan menguji coba di tanah yang ditanami pohon cabai seluas 5 ranting. Nah, jadi ini dibeli di online dengan harga yang cukup murah, sangat murah. Nah, di sini ada kurang fokus ya. Nah, di sini ada Nah, di sini alat pengukur 3 in 1. Jadi satu alat pengukur 3 kegunaan untuk mengukur pH, moisture, dan light. Nah, jadi pH di sini atau alat pengukurnya di bawah, paling bawah alkalin 876543 3,5 acid. Nah, dimana alkalin ini pH basah, alkalin pH alkalin ini artinya basah, acid ini asam. Nah, terus di bawahnya ada light untuk keterangan cahaya. Jadi di sini ada terang dan gelap, light. Indikatornya 0, 200, 500, 1000, 2000. Terus satu lagi untuk mengukur moisture. Nah, di sini indikatornya di tengah 1, 2, 3 sampai 10, 1%, 2%, 20% sampai 100%. Nah, sini dry, kering, wet, basah. Nah, jadi kita akan mengukur langsung ke tanah. Jadi di mana unsur tanah ini kita harus tahu untuk tanaman apa aja. Nah, karena setiap tanaman membutuhkan unsur hara yang berbeda-beda. Nah, di mana unsur cabenya dan cara penggunaannya. Tancapkan ini alat ke dalam tanah sampai dia paling bawah. Oke. Nah, jadi semakin dalam semakin dia bisa bacanya semakin bagus. Nah, oke, di sini kita akan mengukur pH-nya. Nah, pH-nya kita baca alat ukuran indikator paling bawah, alkalin sama acid. Nah, di mana di sini jarum indikatornya menunjukkan angka 6 ya. Jadi angka 6 ini kalau untuk tanaman cabai masih normal, karena untuk tanaman cabai 6 sampai 7. Nah, oke, kita akan geser. Nah, kalau light ini dimana ini sore hari, jadi di sini untuk terangnya hampir tidak ada ya, 0. Nah, untuk pembacaan syukur lightnya di sini ya, di sini ada sensor cahayanya. Nah, jadi ketika nanti semakin terang akan semakin naik ke atas. Nah, jadi karena ini berhubung sore hari, jadi dia tidak akan tampak. Nah, jika siang dia nanti sampai 2000-an pagi. Jadi kalau untuk cabai sih wajib harus nanti siang atau sore hari atau ada matahari, nanti paling enggak dia di angka 1000 ya. Karena ini kan menunjukkan berarti tidak ada cahaya di 0, karena berarti kurang bagus. Kalau di siang hari seperti ini maka kurang bagus kan gitu, atau mungkin dia di tempatnya di bawah teduhan. Nah, akan kita geser lagi di bawah sebelah kiri, moisture. Nah, berubah, jarum indikator berubah menunjukkan arah angka 9. Nah, di mana moisture ini dry 1, 2, 3 sampai 10, wet ini maksudnya kering dan basah. Jadi dalam unsur tanah ini
dia kalau menunjukkan angka 10 lebih dia akan basah atau banyak mengandung unsur air. Nah, atau kalau 1 2 3 ini kering. Nah, jadi kalau untuk tanaman cabai, nah dia angka yang bagus adalah 70% sampai 80%. Nah, dimana ini sudah menunjukkan yang normal. Berarti ini di tanah sudah normal. Nah, jadi kita bisa jaga tanah ini. Misalkan kalau musim hujan gimana, musim kering gimana, jadi kita tahu. Di alat ini bisa tahu keadaan dalam tanah ini. Nah, oke, kita akan coba di tanah sampel berikutnya. Nah, untuk kita ngetes yang lain, kita harus membersihkan ini. Nah, kita harus bersihkan dulu, ataupun kita bersihkan dari tanahnya, bisa ngelapnya ataupun dengan cara yang lain. Nah, oke, sekarang kita akan tes di tanah yang paritnya ya, supaya ada perbedaan. Kita tancapkan paling bawah sampai dasar, sampai tidak bisa lagi ditekan kan. Jadi kita akan mengukur pertama oke, moisturnya boleh. Nah, jadi kita akan tunggu dia sampai beberapa saat sampai dia jarum indikatornya stabil ya. Nah, oke. Jadi di sini dia angka masih 8 ya. Sama berarti kurang jelas. Oke, ini kita jelaskan aja sih ya. Sama dan pH-nya. Nah, ayo pulang baca Al-Qur'an. Nah, di sini pH-nya lebih bagus ya. Malahan di parit ini lebih bagus. Dia pH-nya di sini menunjukkan angka 7, sedangkan tadi di betengnya 6. Jadi mengandung alkalinnya lebih bagus di parit ini ya jadinya ya. Nah, jadi zat asamnya lebih bagus ya. Maksudnya tuh alkalin ini basa, acid ini asam ya. Jadi zat asamnya berarti lebih kurang bagus ya kan, karena tidak terlalu asam, karena menunjukkan angka 7 ya. Nah, mungkin ya kita tidak tahu ya, mungkin karena bagus saja kali. Oke, kita akan coba lagi di sini. Nah, di tanaman ini tadi sampel sebelah sini, tanaman ini sampel sebelah kiri. Nah, kita ukur pH-nya. Wow, betul ini. Nah, di sini angka yang menunjukkan 5 ya kan. pH itu pH kanan di paling bawah. Nah, jadi terlalu asam nih tanah. Jadi untuk bagusnya dikasih untuk menaik pH itu dolomit ya biasanya. Nah, dan di sini untuk moisturnya atau kelembapannya dalam tanah ini basah ya teman-teman. Dia menunjukkan angka 10 lebih ya. Sampai angka indikatornya nyentek gitu, 10 lebih. Jadi dalam ini dia terlalu basah. Nah, berarti kan kalau basah kita tahu berarti jangan disiram dulu kan. Jadi jangan siram, tunggu sampai dia nanti angka 7 jadi kita siram gitu. Jadi kita bisa setel tahu ya. Dan kita lihat juga gimana cuaca gitu kan. Nah, lama-lama kita akan tahu. Tapi ini alat bagus karena kita bisa ada alat untuk nilainya gitu kan. Tidak hanya pengalaman. Ini dia.
Udah dia tadi naik sedikit karena mungkin dia memang nunggu lama ya, karena ada agak nunggu beberapa detik, tapi sedikit aja sih. Nah tadi yang sebelahnya di angka kalau nggak salah tadi 7 ya. Iya, di sini kurang bagus ya. Oke, tapi tidak apa-apa karena untuk tanaman cabai dia ada minimum dan maksimum. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memberitahukan hal-hal yang lainnya.